Memahami bagaimana sejarah penyiaran. Sejarah penyiaran di Britania Raya pada akhirnya berkembang dengan cara yang sangat berbeda dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Inisiatif pertama setelah Perang Dunia I diambil oleh perusahaan komersial yang menganggap penyiaran terutama sebagai sarana komunikasi dari titik ke titik. Penyiaran suara manusia pertama yang berhasil disiarkan dari pemancar Irlandia di seberang Atlantik di tahun 1919. Hal ini mengarah pada pendirian pemancar 6 kW di Chelmsford, Essex. Dan dari tempat ini, 2 program pidato dan musik berdurasi setengah jam setiap hari, termasuk siaran yang diterima dengan baik oleh penyanyi opera Dame Nellie Melba disiarkan selama sekitar 1 tahun di rentang tahun 1919 hingga 1920. Setelah itu, penentangan dari angkatan bersenjata mulai muncul. Ketakutan akan gangguan pada komunikasi penting dan keinginan untuk menghindari komersialisasi radio adalah pemicunya. Bagaimanapun juga, hal ini menyebabkan pelarangan siaran Chelmsford yang diklaim oleh kantor pos sebagai haknya. Siaran eksperimental menurut kantor pos harus mendapatkan izin secara individual. Namun demikian, sekitar 4.000 izin perangkat penerima dan 150 izin pemancar amatir yang dikeluarkan oleh kantor pos pada bulan Maret 1921 merupakan bukti meningkatnya minat masyarakat. Ketika para amatir ini yang dikelompokkan ke dalam 63 perkumpulan dengan total sekitar 3.000 anggota mengajukan permohonan untuk melakukan siaran secara teratur, akhirnya dikabulkan dalam bentuk terbatas. Marconi Company diberi izin untuk mengudara selama 15 menit setiap minggunya. 2LO Marconi House London calling. Siaran pertama yang disahkan berasal dari sebuah gubuk di Riddle dekat Chelmsford yang berlangsung pada 14 Februari 1922. Sinyal panggilan stasiun itu adalah 2MT. Yang tidak lama kemudian, sebuah stasiun eksperimental disahkan kembali di Marconi House di London dan program pertamanya pun mengudara 11 Mei 1922 yang kemudian segera disusun oleh stasiun-stasiun yang lain. Halo, 2LO calling, 2LO calling. Pembentukan British Broadcasting Company. Pada saat itu, perkembangan di Amerika Serikat telah menunjukkan kemungkinan komersial dari radio, namun juga menunjukkan perlunya pengaturan dan kontrol yang lebih besar. Kantor pos pun mengambil inisiatif. Ia mendorong kerjasama di antara para produsen, hingga akhirnya di tanggal 18 Oktober 1922, British Broadcasting Company Ltd didirikan sebagai perusahaan swasta. Hanya produsen yang bonafit saja yang diizinkan untuk memiliki saham di sana. Direktur perusahaan yang semuanya mewakili kepentingan produsen bertemu di bawah pimpinan independen. Stasiun provinsi pun disediakan, dan semua stasiun harus menyiarkan program berita, informasi, konser, ceramah, materi pendidikan, pidato, laporan cuaca, hiburan, dan juga teater. Namun seiring berjalannya waktu, British Broadcasting Company ternyata adalah sebuah monopoli. Dan hal ini kembali memunculkan masalah dan isu penyiaran yang baru, seperti kontrol keuangan, penyiaran yang kontroversi, hubungan dengan pemerintah, maupun juga organisasi jaringan. Menanggapi hal itu, Inggris mencari solusi. Di tahun 1927, atas rekomendasi Komite Parlemen, British Broadcasting Company dilikuidasi. British Broadcasting Company pun digantikan oleh perusahaan publik
bernama British Broadcasting Corporation atau kita kenal dengan sebutan BBC. And still to come, 100 years since the first official BBC broadcast a radio news bulletin. BBC pada akhirnya bertanggung jawab kepada parlemen. Namun, kendali sehari-hari diserahkan pada penilaian Dewan Gubernur yang ditunjuk berdasarkan kedudukan dan pengalaman mereka, tidak lagi mewakili kepentingan golongan tertentu. Tokoh kuncinya, Kepala Eksekutif Perusahaan yang pertama dan Direktur Jenderal Perusahaan adalah John Fried, kemudian Lord Fried, yang konsepnya tentang penyiaran layanan publik yang berlaku di Inggris, dan hal ini pun mempengaruhi penyiaran di banyak negara lain. BBC mempertahankan monopolinya hingga pembentukan Otoritas Televisi Independen (ITA) pada tahun 1954. BBC bereksperimen dengan radio lokal pada akhir tahun 1960-an. Hal ini juga menambah jumlah stasiun lokal pada awal tahun 1970-an. Di tahun 1972, ITA berubah menjadi Otoritas Penyiaran Independen atau IBA, Independent Broadcasting Authority. IBA bertanggung jawab untuk mendirikan dan mengatur stasiun radio dan televisi independen. Perusahaan produksi regional dan jaringan ditunjuk oleh IBA. Perusahaan tersebut menjual waktu iklan, namun pengiklan tidak diperbolehkan untuk mensponsori program radio. Bagaimana dengan negara lain? Negara lain pun juga turut mengembangkan sistem radio ini. Belanda, Kanada, Australia, Selandia Baru, Denmark, Paris, Moskow, Belgia, Jerman dan Spanyol, dan negara-negara lainnya seperti Finlandia dan Italia, Norwegia, Polandia, Meksiko dan Jepang, India, Kalkuta, hingga kita masuklah ke bagaimana sejarah penyiaran di Indonesia. Untuk mengetahui sejarah penyiaran di Indonesia, jangan lupa saksikan Jendela Dunia episode selanjutnya.